sebelum melaksanakan coaching, kita mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian coaching terlebih dahulu. Nah, ini Pak, rubrik penilaian yang harus dicapai oleh Bapak dalam melaksanakan coaching. Ini Pak. Oh iya. Ini. Salah, saya siapa? Iya. Ini perlu Bapak ketahui ya, ada 3 prinsip coaching yang harus dicapai dalam kegiatan ini, yakni kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan 3 kompetensi ya Pak, yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang tepat. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang ingin saya amati nanti ketika pelaksanaan coaching? Ya, mungkin dari ketiga tadi kompetensi ketika melaksanakan coaching, saya akan lebih menekankan adalah ketika kehadiran penuh atau present. Itu mungkin. Iya. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin menggali lebih mendalam tentang potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin langkah saya dalam ketika pelaksanaan coaching. Iya, bagus Pak. Jika skala 1-10, di posisi mana kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin untuk saat ini ya Bu, mungkin saya ingin adalah ada kalau diskalakan yang tadi dari 1-10, kayaknya di angka 8 juga sudah alhamdulillah. Syukur-syukur nanti adalah bisa sampai ke angka 10. Iya, insya Allah lah Pak Acep, semangat ya. Siap, insya Allah harus semangat. Iya. Apa harapan dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Bapak apa? Harapannya setelah pelaksanaan coaching hari ini adalah adanya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Iya. Baiklah Pak Acep, silakan untuk sekarang Pak Acep melaksanakan coaching dan saya akan mengobservasi pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, hari ini kabar baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, walaupun ada sedikit permasalahan yang harus segera diselesaikan. Loh, ada apa Bu? Emang saya juga perhatikan pada hari-hari ini Ibu kelihatannya yang biasanya ceria sekarang adalah kurang ceria. Itu dia Pak. Kiranya Bapak ada waktu sekarang atau Bapak tidak sibuk? Alhamdulillah pada hari ini saya tidak sibuk. Kebetulan hari ini anak-anak lagi pelajaran PJOK, jadi ada waktu kosong kira-kira 1 jaman lah. Oke, kalau begitu berarti ada waktu ya Pak. Saya mau ngobrol-ngobrol nih. Iya. Kebetulan anak-anak juga sedang ada pelajaran agama Islam, tapi tidak lama kok, paling cuma 15 menitan. Bisa ya? Bisa, ya nggak apa-apa. Silakan. Begini Pak, sebenarnya saya lagi bingung harus mulai dari mana ya? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan pada sore hari ini. Saya itu bingung Pak. Beberapa minggu lagi kan anak-anak kelas 5 itu sudah waktunya MBK. Iya. Tapi ada 2 siswa saya yang belum belajar membaca Pak. Bagaimana ya? Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, boleh diceritakan lebih lanjut? Saya jadi khawatir karena mereka itu kan belum lancar membaca. Iya. Nah, saya kira itu akan mempengaruhi pemahaman mereka tentang soal MBK itu. Gitu. Khususnya kan di literasi. Iya. Dan kita tahu bahwa hasil MBK itu akan menjadi acuan raport untuk pendidikan sekolah kita. Oh gitu. Jadi menurut Ibu Lita tadi, pembicaraan hari ini kira-kira tujuannya untuk apa? Saya ingin ngobrol sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat bagi permasalahan saya ini Pak. Oh iya, Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan Ibu.
bingung Pak. Kalau seperti itu, apa kira-kira menurut Ibu nih hambatan mereka sulit untuk membaca atau belum lancar membaca? Ya, jadi begini, siswa saya ini ketika masih di kelas sebelumnya terkena nakal juga. Iya. Terus susah diatur, tidak mau kalau disuruh membaca. Tapi mereka senangnya praktek olahraga terus gitu. Sehingga mereka ketinggalan juga dalam kelancaran membaca. Oh gitu ya Bu. Mhm. Kemudian kalau nih Bu, kalau mereka diibaratkan ada kita bikin level dari 1 sampai 10, menurut pengamatan Ibu, mereka itu ada di level berapa kira-kira? Kalau hasil pengamatan saya mereka paling ada di level 4 sampai 6 lah. Itu pun sudah syukur gitu. Kalau ya segitulah pokoknya di level 4 sampai 6 gitu Pak. Oh gitu. Kiranya dari level tadi Ibu menginginkan mereka itu ada di level berapa? Ya untuk saat ini mereka ada di level 6 saja sudah syukur gitu. Saya sudah alhamdulillah gitu ya, ada peningkatan sedikit juga. Yang penting mereka bisa membaca gitu Pak. Oh gitu. Kemudian menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu tentang hal tersebut? Hasil pengamatan saya, level mereka itu di kelas itu kan beragam ya, antara 4 sampai 6 lah gitu Pak. Jadi makanya saya ingin dua anak ini ada di level 6 saja gitu, sudah cukup gitu. Jadi untuk saat ini saya pengen mereka ada di level 6 saja lah Pak. Syukur alhamdulillah minimal ada peningkatan dari hasil tahun sebelumnya. Oh gitu. Kemudian kalau seperti itu nih Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah itu? Masalah tersebut yang besar. Jadi anak itu masalah anak kenapa mereka ada di posisi yang itu tidak ada di posisi yang Ibu harapkan itu. Maksudnya? Jadi mungkin dari pengamatan Ibu, kira-kira apa yang menjadi bagaimana cara Ibu mengatasi masalah anak mereka tersebut? Gini Pak, saya sudah pernah melakukan komunikasi dengan guru sebelumnya ya, dan melakukan komunikasi dengan orang tuanya juga. Tapi orang tuanya juga justru malah menyerah. Mereka bilang bahwa mereka tidak bisa, mereka itu sudah terlalu asik dengan HP, kemudian orang tuanya susah melarangnya gitu. Mungkin kebanyakan anak zaman sekarang kebanyakan main HP ya Pak, sehingga motivasi untuk belajar itu kurang sekali. Oh gitu. Kemudian dari pengamatan Ibu barusan itu, dari hasil observasi Ibu, kira-kira apa yang menjadi permasalahan atau yang bisa menjadi masalah anak tersebut? Setelah saya mengetahui latar belakang anak ini, saya sudah melakukan, jadi saya sudah terus memotivasi mereka gitu ya, dengan cara mengajak membaca sebentar gitu setelah jam pelajaran selesai. Dan saya juga berencana untuk menempelkan cerita-cerita unik di dinding gitu Pak. Iya, agar murid itu selalu termotivasi untuk gemar membaca gitu kan. Kalau ditempel-tempel itu kan minimal ketika mereka lewat mereka pasti akan membaca. Dan bacaannya juga disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Mereka bisa termotivasi insya Allah gitu jadi gemar membaca. Wah, itu ide hal yang menarik Bu. Betul sekali, kuncinya untuk anak SD itu kan, anak apalagi untuk kelas 5 yang tadi Ibu utarakan tadi adalah mereka dapat membaca, menulis dan berhitung serta memahami apa yang mereka baca, apalagi untuk menghadapi mereka tadi ya Bu. Ya, betul sekali Pak. Tentunya ini juga bertujuan agar mereka memahami inti dari apa yang mereka baca. Itu kan memerlukan proses yang lama ya Pak. Jadi untuk jangka waktu sekarang ini saya ingin Ahsan dan Dika ini termotivasi untuk dapat gemar membaca terlebih dahulu. Itu adalah ide yang bagus ya Bu. Kalau boleh tahu nih selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang Ibu akan lakukan setelah membicarakan semua ini pada hari ini? Ya Pak, alhamdulillah orang tua mereka juga menyambut dengan baik. Mereka bersedia bekerja sama dan membimbing anak-anaknya dalam kegiatan membaca dan juga menulis dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira untuk mencapai hal itu kira-kira siapa saja nih yang akan terlibat dalam pembinaan tersebut yang akan dilaksanakan? Yang terlibat untuk mewujudkan ini semua adalah siswa itu sendiri, kemudian orang tua siswa dan juga teman sejawat.
bagus sekali Bu. Mungkin memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Lita sudah menemukan solusi supaya yang dua anak tadi, siapa tadi Bu namanya, Hasan dan Nika, Nika ya saya. kalau tidak salah, tidak malas lagi untuk membaca. Ya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing saya, meluangkan Sama-sama. waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan dan insya Allah saya bisa menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang lebih baik. Ya Bu, amin. Saya yakin Bu Alika pasti bisa. Semangat ya Bu. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Acep, barusan Pak Acep sudah melaksanakan proses coaching dan sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Iya. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah pada pelaksanaan coaching tadi ketika saya menjadi coach, alhamdulillah rasanya sudah bagus. Saya sudah bisa menggali potensi yang ada dari coach itu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena menurut pemahaman saya itu dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga si coach itu adalah bisa menggali potensi yang dimilikinya sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dia miliki. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, silakan. Ya. Tadi saya mengamati proses coaching yang Bapak laksanakan. Pada saat menanyakan pertanyaan berbobot itu Bapak itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Pak ya, sudah bagus menurut saya. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas masukan. Bagaimana pendapat Bapak ketika mendengar hal itu? Rasanya alhamdulillah saya senang sekali. Walaupun tadi dalam prakteknya saya merasa masih ada kekurangan, tapi dengan pengamatan Ibu alhamdulillah sudah bagus, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Namun sedikit ya Pak, saya ingin menyampaikan mungkin masukan dari saya. Ketika tadi Bapak memberikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin sedikit ada yang masih perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya. Iya. Gitu. Kemudian dari kegiatan ini apa yang dapat Bapak simpulkan? Yang saya simpulkan, alhamdulillah mungkin tadi sudah sebagaimana yang sudah disampaikan, saya bisa menggali potensi yang si coach itu sendiri sehingga dia bisa terbuka sampai dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia miliki. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Saya sudah berusaha untuk mendengarkan coach itu dengan aktif sehingga saya harus hadir secara penuh dan akhirnya saya bisa menggali potensi dari coach itu sendiri. Baiklah Pak, mungkin untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sudah selesai dan sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi yang kita masing-masing kita miliki gitu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Amin. Sama-sama. Iya.